Tuhan. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya sangat senang sekali Bapak Saudara boleh hadir bersama dengan kami, memenuhi undangan kami untuk bersama-sama beribadah, terkhusus merayakan kelahiran Kristus yang sudah datang 2025 tahun yang lalu untuk melakukan karyanya yang ajaib bagi kita semua. Untuk itu dengan penuh sukacita saya mengajak Bapak Saudara, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui memulai seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, melalui tayangan berikut ini. Beliau hadir melalui tayangan saja. Oke. Setelah sambutan, kita akan langsung dengan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal. Atas perhatian dan kerjasama kita bisa memuliakan Tuhan, biar kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Amin. Shalom, keluarga besar Indonesia. Atas nama pribadi, keluarga, Badan Pengurus Pusat, kami menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Sebagaimana kita ketahui bersama, Konferensi Nasional akan berlangsung bulan April 2026 dan ini adalah tahun terakhir saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Izinkanlah atas nama pribadi keluarga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua jemaat kepada Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia. Banyak tantangan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi juga ada pencapaian-pencapaian yang terjadi. Teruslah berdoa bagi kami sekeluarga dan juga bagi Gereja Kemah Injil Indonesia agar terus dapat mewujudkan misinya menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan jangan lupa berdoa untuk konferensi nasional pada bulan April 2026 di Kota Makassar. Pada kesempatan ini juga dalam tema Natal 2025 Kristus datang memperbarui dunia yang diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Kami menantang jemaat, mengajak jemaat, mendorong jemaat untuk tetap mempertahankan komitmen pekabaran Injil dan menjadikan gereja kita gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Namun pada saat yang sama tema ini juga mengajak kita untuk bertanggung jawab dalam pelayanan-pelayanan sosial dan juga pelayanan kepada kepedulian akan lingkungan dan ekologi di sekitar kita. Oleh sebab itu saya mendorong jemaat dalam perayaan Natal ini, mari kita peduli sesama kita, mari kita juga peduli kepada ciptaan yang Tuhan beri. Keselamatan bukan hanya bersifat individu, tetapi juga ada tanggung jawab untuk menyelamatkan sistem sosial yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami masalah. Patut menjadi perhatian kita, terutama saudara kita yang ada di Papua dan di berbagai tempat di Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami juga mendorong gereja-gereja lokal untuk melakukan gerakan-gerakan peduli lingkungan, peduli ciptaan. Tuhan kiranya menolong setiap jemaat lokal menghayati kedatangan Kristus, kasih Kristus dengan pelayanan yang bersifat holistik. Itulah pesan Natal tahun ini, kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat merayakan Natal, selamat penyambutan baru, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai perayaan pada hari ini untuk menyambut hadirat Tuhan. Kita berdiri, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, bersukacita. Kita katakan, hai mari berhibur. Hai mari berhibur dan bersukaria. Hai mari semua
dalam anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersama merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu bagi kami semua yang sudah hadir dan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun agar supaya hati dan pikiran kami boleh dipersiapkan untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah perayaan Natal pada saat ini. Untuk itu Bapa, hamba meminta biarlah ibadah perayaan Natal malam hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Raja
tetapi dia yang berkata dengan membuat Tuhan tergoda berkata dan kemudian dari kehidupan Allah telah menunjukkan kebahagiaan, mempertanggungjawabkan segala bentuk dosa, kecemburuan telah membunuh saudaranya untuk hidup kembali. Jiwa-jiwa tenggelam dalam lautan maut, dari manakah datangnya pertolongan? Bumi berkabung dan layu, ya bumi merana dan layu. Bumi cemar karena pelanggaran manusia, mengubah ketetapan dan mengingkari janji abadi. Namun agung dan semarak segala karyanya, ketetapannya untuk selama-lamanya. Perbuatan tangan Tuhan adalah kebenaran, keadilannya teguh dan kasihnya tak berkesudahan. Ketuanya atas bumi pernah punya tangan keluar dari tubuh dan tahu yang tumbuh dari akar keluar. Bangsa yang telah berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang Hai kau Bethlehem Efraim, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak dahulu. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentara, pujilah Dia hai segala makhluk yang ada di bumi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, anaknya mendasarkan dan menumbuhkannya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Pujilah Tuhan, hai segala yang teratas. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Biarlah diketahui seluruh bumi bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah hati bersukacita dan damai bersorak-sorai, dan semua orang berharap Yesus adalah Raja. Amin. Untuk menyalakan lilin, saya akan memanggil beberapa orang untuk mewakili kita. Yang pertama dari Bapak Gembala GKI PWJ akan bantu akan menyalakan lilin, silakan ke depan Pak. Kedua, Ketua Panitia Natal Ibu Lydia. Yang ketiga, perwakilan dari jemaat Ibu Elis. Yang keempat, perwakilan anak dan remaja oleh Fami.
Untuk lilin pertama yang akan dinyalakan oleh Bapak Gembala. Shalom, selamat Natal. Ya, kita bersyukur. Saya tidak tahu Bapak Saudara ini untuk tahun 2025 Natal keberapa yang diikuti, tetapi untuk saya secara pribadi ini Natal kedua. Ya, karena hari kemarin ada undangan dari Asosiasi Pendeta Indonesia cabang Pekanbaru dan saya menghadiri. Dan bertepatan juga kemarin hari Jumat ya, tanggal 5 ya, dengan Natal GPDI Elohim ya. Dan sepanjang bulan ini kita akan terus merayakan Natal. Apa esensi dari Natal ketika kita menghadiri Bapak Saudara? Saya percaya setiap kita pasti ketika menghadiri Natal dan pulang ada saja berkat-berkat yang diterima. Tetapi tentu saja berbeda-beda. Nah, malam ini saya tidak tahu berkat apa yang Bapak Ibu Saudara akan terima, tetapi marilah kebenaran firman Tuhan bagi saya itulah berkat yang sangat istimewa bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih waktu yang baik sudah kami berikan untuk bersama-sama merayakan Natal. Dan waktu ini Tuhan, kami akan membaca kitab suci dan mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan sejak ribuan tahun yang lalu.
Dan firman-Mu berkata, apa yang Kau firmankan pasti akan terjadi. Untuk itu biarlah kami orang-orang yang bersiap-siap menanti firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini kami Bapa siap mendengarkan pengajaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Tema kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, yaitu Yesus datang memperbaharui dunia, yang terambil dari Nats Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Untuk itu mari kita baca bersama-sama Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ya, saya akan membaca ayat pertama yang putih, nanti Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan ayat kedua yang warnanya yang kuning. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala yang daripada mereka, dan kamu dikatakan lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau tangis, atau bercita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan memberi minum dengan cuma-cuma dari dangkal air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yesus datang memperbarui dunia. Dalam sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, satu bagian yang memang sedang digaung-gaungkan yaitu ekologi. Jadi gereja bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita hidup secara rohani, tetapi juga di dalam kerohanian kita memperhatikan lingkungan sekitar. Dan memang sangat tepat karena tahun ini, di akhir tahun 2025 ini, kita semua berkabung, kita bersedih. Bencana terjadi di Pulau Sumatera. Ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan. Banjir bandang. Ada yang berkata sudah ratusan tahun mereka tidak pernah mengalami hal tersebut, dan ini terjadi. Ratusan nyawa melayang. Dan bahkan saat ini dari pemerintah mengatakan ada beberapa perkampungan desa yang belum ditemukan. Pertama, karena memang banjir yang menyapu bersih sampai kemudian rata. Saya melihat video, Bapak Saudara juga mungkin melihat videonya. Ya, karena sangat viral di media sosial, di mana bangunan-bangunan sekarang sudah tidak ada lagi, yang ada hanya tanah coklat saja. Dan yang kedua, mengapa dikatakan belum ditemukan? Karena akses menuju ke tempat tersebut belum terbuka. Adanya tanah longsor yang berapa kilometer sehingga belum sampai ke sana. Itu yang terjadi.
Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu ketika banjir terjadi itu disertai bukan hanya dengan air tetapi dengan gelondongan kayu. Semestinya pohon yang kemudian akar-akarnya bisa kemudian menyerap, menahan curah hujan yang tinggi sekalipun, tetapi karena sudah ditebang, akibatnya tidak ada lagi penghalang sehingga terjadi banjir. Dan beberapa waktu ini baik pemerintah, gereja, lembaga-lembaga sosial, semua mata tertuju ke Sumbar Sumut untuk membantu dan juga Aceh. Ya. Mengapa sekali lagi? Karena ekologi tidak diperhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat berkaitan dengan tema kita. Yesus datang memperbarui dunia. Ada satu donatur, dia berkata, untuk membangun kembali desa yang sudah hancur, biayanya sangat besar. Jadi kita tidak akan lagi membangun ulang di tempat yang sama, tetapi kita akan mencari tempat yang baru untuk membangun yang baru, karena lebih murah biayanya. Bapak Saudara, pembacaan kita ini memberikan jawaban penting untuk apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua, kalaupun kita menghadapi masalah yang sama, misalnya rumah kita atau tempat kita mengalami kerusakan, kita pasti ingin memperbaruinya, betul? Tetapi ya biasanya kita juga harus hitung-hitung biaya. Kalau biaya renovasi lebih besar, lebih baik kita bangun baru dari nol. Terkadang seperti itu. Nah, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa Yesus datang memperbarui dunia? Saya percaya kita semua pingin yang baru, yang terbaik, betul? Nah, terkadang orang salah mengerti ketika berpikir ada hal yang baru yang Yesus ingin berikan kepada kita, atau dalam bahasa rohaninya berkat-berkat Tuhan. Orang terkadang salah mengklaim janji Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan dia tidak klaim, sedangkan yang tidak dijanjikan Tuhan itu yang dia klaim. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama-sama sehingga jawaban ini, pertanyaan ini boleh mendapatkan jawaban. Apa yang sudah dan yang akan diperbaharui dan yang tidak akan diperbarui menurut firman Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Natal yang kita rayakan adalah satu kepastian bahwa melalui Yesus Kristus Allah sedang dan akan memperbarui dunia hingga mencapai kesempurnaan dalam langit dan bumi yang baru. Jadi bagian yang pertama yang Allah ingin memperbarui adalah langit dan bumi yang baru. Ayat 1 memberikan kita jawaban. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan kainos, yang artinya baru, bukan sekedar dalam masalah waktu, tetapi dalam hal kualitas. Jadi apapun yang kita usahakan saat ini di dunia, Bapak Saudara, ingatlah, itu semua akan hilang lenyap dan Tuhan akan menggantikan dengan bumi yang baru. Jadi jangan kemudian kita terlalu memfokuskan diri untuk membangun kerajaan kita di dunia saat ini. Tuhan Yesus bilang gini, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta kekal di sorga, karena di sana tidak ada ngengat, tidak ada karat yang akan merusak. Di sana ada kekekalan. Jadi Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita akan menjadi penguasa dunia ini, bahwa dunia yang kita diami, yang berusaha kita jaga ini akan tetap kekal selama-lamanya. Tidak. Tetapi Tuhan berkata bahwa akan ada pembaruan, bahwa langit dan bumi ini akan lenyap dan Tuhan akan berikan yang baru.
Dan Natal ini Bapak Saudara merupakan permulaan pembaruan. Yesus lahir membawa kabar sukacita adanya kehidupan yang baru di dunia yang baru. Bapak Saudara, saya yakin di antara kita sudah banyak yang mendengar kata surga, bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan selanjutnya, yaitu surga kekal. Tetapi kalau kita hanya dengar, terkadang kita nggak yakin, kita kurang percaya. Ibaratnya gini, kalau ada orang datang sama kita, baru dikatakan di sebuah kota di luar Pulau Sumatera itu ada kota yang lebih indah dan lebih aman. Pokoknya kalau kita tinggal di sana semua free. Kira-kira Bapak Saudara percaya atau tidak? Antara ya dan tidak. Nah, betul ya. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan bahwa benar setelah kehidupan di dunia ini, langit dan bumi yang sekarang ini hilang lenyap, akan ada langit dan bumi yang baru yang kita sebut sorga. Yohanes 3:13, Yesus berkata apa? Kita baca bersama. 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Benar, ternyata ada sorga, tempat yang baru ketika langit dan bumi yang kita pijak, yang kita lihat sekarang itu lenyap. Yesus datang menjadi saksi bahwa Dia sudah turun dari sorga. Dan selanjutnya Yohanes 6:38 Dia berkata apa? Sama-sama lagi 3. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus dari sorga. Jadi Bapak Saudara, walaupun kita belum pernah lihat, saya juga sama, belum pernah lihat sorga. Walaupun kita belum pernah ke sana, sama, saya juga belum pernah ke sorga. Walaupun ada di antara kita pernah nonton, ada kesaksian orang yang pernah dari sorga, betul ya? Ataupun kita pernah mimpi, ya, ada mungkin antara Bapak Saudara yang tidur baru mimpi jalan-jalan ke sorga. Wah, enak banget ya. Kalau orang sudah mimpi jalan-jalan ke sorga, kira-kira mau pingin bangun lagi atau enggak? Tidur aja terus, hidup dalam mimpi, gak enak juga Pak, ya? Karena itu mimpi. Mungkin kita masih kurang yakin sorga itu seperti apa. Tetapi inilah Yesus datang mengatakan, menjadi saksi bahwa benar Dia sudah turun dari sorga. Dan kita tahu juga setelah Yesus mati, Dia bangkit dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dia kemana? Ke sorga kekal. Ini mengingatkan kita bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah nyata. Walaupun belum kita lihat, belum pernah kita ke sana, tetapi Yesus membuktikannya. Dan Dia berkata juga, Yohanes 14, jangan takut Bapak Saudara. Sama-sama 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang supaya kamu pun berada. Amin. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Di mana itu? Kita nggak tahu, betul ya? Tetapi itu ada. Dan kita sedang menanti Tuhan datang. Kemudian kita pergi ke tempat sana. Dan langit dan bumi yang kita pijak ini semua akan hilang lenyap. Kita akan menikmati hal-hal yang baru. Jadi Bapak Saudara, Yesus datang memperbarui dunia. Yang pertama, akan menggantikan dunia yang kita pijak, yang kita hidupi sekarang, dengan dunia yang baru yang kita sebut dengan sorga. Dan janjinya, ketika rumah kita sudah siap di sana, Dia akan menjemput kita. Sekarang rumah kita sudah siap belum? Sudah siap belum kira-kira? Sudah? Ada yang yakin sudah siap? Kalau sudah siap berarti ya harus sabar-sabar. Berarti sebentar lagi kita akan mendapat
panggilan kembali ke rumah Bapa. Kalau belum, ya mungkin Tuhan akan datang pada waktu yang kita tidak tahu dan akan membawa kita ke sana. Tetapi sekali lagi, itu tempat yang indah. Di sana kita tidak akan mengalami banjir, tidak akan mengalami kekeringan, dan firman Tuhan berkata, di sana hidup kekal bersama dengan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Bagian yang kedua, Yesus datang memperbarui hidup kita, menjadikan kita umat Allah. Ini bagian penting, bersangkutan penting dan tidak terlepaskan dengan bagian pertama. Ingat, langit dan bumi yang kita hidupi sekarang tinggali akan hilang lenyap. Ada sorga kekal yang di sana sungguh mulia, disediakan tempat. Pertanyaannya, bisakah semua orang sampai ke sana? Bisa, kalau dia menjadi umat Allah. Ya. Nah, untuk itu ayat 3 dia bilang apa? Kemah Allah ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah manusia. Dalam bahasa aslinya itu Allah menabernakelkan di antara umatnya. Artinya Allah datang tinggal bersama-sama dengan umat manusia. Ingat kisah perjanjian lama? Kehadiran Allah bersama dengan Musa dan umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam bentuk kemah, tabernakel. Ketika awan turun di kemah pertemuan, di situ tanda Tuhan ada. Di tabernakel, di situ Tuhan ada. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus dikatakan sebagai Immanuel, artinya Allah menyertai kita senantiasa. Ini hal yang sangat berbeda. Kalau di dalam masa perjanjian lama, Allah itu tidak menetap selama-lamanya bersama dengan umat pilihannya, dengan orang bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga mereka hanya tahu ketika ada awan kemuliaan turun di kemah suci, di tabernakel, mereka tahu itu Allah ada. Dan ketika itu turun, tidak sembarang orang bisa mendekat, karena kekudusan Tuhan itu sungguh ajaib. Dan kalau ada kenajisan, ketika orang mendekat, itu pasti akan menghadapi kebinasaan. Dan sekarang Allah datang di dunia di dalam Yesus Kristus, menjadi sama seperti kita. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kehendak Allah bagi umat manusia. Yesus bukan mau tinggal, Allah bukan mau tinggal di dalam tabernakel, bukan. Tetapi dia mau tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Makanya Bapak Saudara, ayat yang 17 dan 18 dari 2 Korintus pasal 5 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Bapak Saudara, kita harus mengalami pembaharuan dalam kerohanian kita. Karena kita dulu adalah seteru Allah, maka kita harus diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita layak masuk di tempat kekekalan di mana Allah berdiam? Hanya melalui pengorbanan. Untuk itulah Yesus lahir ke dunia dan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni salah dan dosa kita, supaya kita didamaikan dengan Allah dan kita menjadi umat Allah. Dan ingatlah, ketika kita menjadi umat Allah, ketika kita menjadi anak Allah, genaplah apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14 yang sudah kita baca tadi. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Kenapa? Karena Allah menjadi Bapa kita. Karena Allah menjadi Tuhan kita. Maka di mana Bapa kita berada, disitulah anak-anaknya akan dikumpulkan. Di mana Tuhan kita berada, di sanalah umatnya akan dikumpulkan bersama-sama. Yesus datang mendamaikan kita dengan Allah, Bapak Saudara, sehingga menjadikan kita umat Allah. Dan ingat, Yohanes pasal 15 ayat 16. Orang pikir bagaimana supaya kita bisa menjadi umat Allah? Rajin-rajinkah ke gereja? Rajin-rajinkah beramal baik?
hal yang istimewa kalau kita bisa percaya Yesus Kristus. Yang terjadi ini Bapak Saudara, apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Saudara, kita nggak bisa pilih Tuhan kita. Tuhanlah yang memilih kita. Ada mungkin di antara kita yang lahir dari keluarga Kristen, sama seperti saya. Mama papa saya, kakek nenek saya itu dari Kristen. Jadi dari kecil memang sudah Kristen. Tetapi hanya Kristen, tetapi tanpa keselamatan, tanpa percaya Yesus. Kok bisa? Ya, ingat Bapak Saudara, Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia, dia bilang apa? Dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan Yesus tidak sekalipun berkata, aku datang untuk mendirikan satu agama baru. Walaupun orang-orang yang percaya kepada Yesus pada akhirnya menyebut mereka orang beragama Kristen. Tetapi fakta membuktikan banyak orang beragama Kristen tetapi tanpa Kristus di dalam dirinya. Tanpa keselamatan, tanpa keyakinan di dalam dirinya. Yang ada adalah keraguan-raguan. Setelah mati saya akan ke langit dan bumi yang baru, atau kemana saya? Melanglang buana dulu kah? Atau lebih ironis lagi, tidak sampai ke langit dan bumi yang baru. Bapak Saudara, Yesus datang untuk mendamaikan kita. Dan bersyukur Bapak Saudara, kalau kita ada di tempat ini, saya percaya Allah Roh Kudus sedang berkarya bagi kita. Walaupun kita, ya saya rata-rata kita di tempat ini dapat undangan, betul ya? Diundangan secara langsung maupun tidak langsung. Pak Samuel, kebetulan Pak Pendeta Samuel berdekatan dengan Pak Samuel juga Pak. Sama-sama ya. Ada yang lewat WA, ada yang kemudian ditelepon dan hadir bersama-sama. Tetapi saya terlalu yakin Bapak Saudara, firman Tuhan mungkin Bapak Saudara pernah dengar. Ketika ada perjamuan yang dilakukan oleh raja, undangan disebarkan. Tapi ternyata di dalam kisah tersebut, orang-orang yang menerima undangan tidak ada yang datang. Akibatnya apa? Disuruh lagi para pesuruhnya untuk cari orang supaya datang, karena perjamuan sudah siap. Pergi dia cari. Akhirnya datanglah mereka. Artinya Bapak Saudara, undangan dari Tuhan terbuka untuk kita, untuk sampai di dalam kekekalan sorga, langit dan bumi yang baru. Pertanyaannya, panggilan itu, pilihan itu, mau enggak kita responi, mau enggak kita tanggapi? Kalau kita enggak pernah tanggapi, maka itu tidak akan pernah menjadi bagian dalam kehidupan. Itu sudah tersedia senantiasa, tinggal kita mau menerima dan menikmati bagian itu. Yohanes 6 ayat 44, ini janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Jadi bagaimanapun mengeraskan hatimu Bapak Saudara, kalau Tuhan panggil, Tuhan tidak akan pernah gagal. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pilihan Tuhan sangat nyata, panggilan Tuhan sangat nyata. Pertanyaannya bagi kita sekali lagi, mau enggak kita menerimanya? Kalau kita mau menerimanya, maka kita akan diberi kuasa dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, langit dan bumi yang baru, sorga yang dimananya Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, maka itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita juga akan bersama-sama di sana dalam kemuliaan Allah. Dan ini hasil pembaharuannya Bapak Saudara. Hidup di langit dan bumi yang baru. Di sana dia akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi, dan di sana tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis dan duka cita tidak ada lagi.
Jadi kehidupan di sorga sangat berbeda dengan kehidupan di dunia. Kehidupan sorga kita dilepaskan dari hawa nafsu dunia. Tidak ada lagi hawa nafsu dunia di sana, saudara. Untuk itulah kita percaya kepada Tuhan di dunia. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana hawa nafsu kita ditundukkan di dalam kehendak Allah. Ada cerita yang saya pikir itu cukup mengena juga ya. Ada kadang kalau orang bilang gini, kan tidak apa-apa Pak, saya hidup seenak-enaknya saja. Kan ada juga slogan kan yang sering dipakai di kaos itu ya, lahir kaya raya, hidup besar foya-foya, mati masuk surga gitu kan. Maunya begitu. Seperti itu kan orang maunya. Siapa yang nggak mau? Yang nggak mau senang, pasti semua mau. Tapi pertanyaannya apakah bisa bagi saudara? Jadi bagian ini penting bagi saudara, bahwa hidup di sorga di dalam kemuliaan Allah itu sangat nikmat. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri di dunia supaya sampai di sorga di sana katanya kebiasaan kita di dunia tidak terbawa. Ada cerita gini, ada orang ditegur. Ini mohon maaf, ini cerita orang ya. Saya cuma mengutip saja. Ada orang gini bilang begini, Pak, merokok boleh enggak? Kan di Alkitab tidak ada larangan merokok, betul? Cari dari Kejadian sampai Wahyu ada enggak? Enggak ada, betul ya? Jadi enggak apa-apa. Jadi pendeta bilang pun ya enggak apa-apa, silakan saja. Dan dia pesan, kalau saya mati, tolong jangan lupa satu bungkus rokok. Gitu. Dan keluarga yang mendengarkan, ya tentunya namanya wasiat ya pasti diingat. Ketika meninggal dimasukkanlah rokok itu di dalam peti. Sampai di sorga, ketika waktu senggang katanya dia pingin merokok lagi, dia ambil rokoknya, pas dia mau hidupkan rokoknya, ternyata tidak ada korek. Keluarganya lupa mengikut sertakan korek api di dalam rokok tersebut. Nah, bapak ini kemudian carilah, dia tanya-tanya kepada orang-orang sekitar, bahkan ke malaikat, tidak ada satu korek api. Ketemulah dia dengan Petrus. Saya ingin merokok, tapi di sini saya nggak punya korek api. Jadi tolong berikan saya korek api. Bilang Petrus, mohon maaf, di sini tidak ada korek api. Kalau kamu mau ambil api, pergi ke sana, ke seberang sana. Di mana? Di neraka. Di sana perapian menyala-nyala, menyulutnya. Bapak saudara, saya tidak sedang menyinggung, maaf, tidak. Saya sedang menyampaikan, selama kita hidup, kita sedang mempersiapkan diri kita, karakter kita, kebiasaan kita untuk menjadi serupa dengan dan seturut dengan kehendak Allah. Kalau kita mau menjadi anak Allah dan menikmati langit dan bumi yang baru, maka kita juga harus menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kalau tidak, walaupun kita pingin masuk di tempat yang baik, yakinlah kita pasti tidak akan mendapatkannya. Bagian yang terakhir, Yesus memberi masa depan baru bagi yang menang. Makanya di ayat yang ke-6 Bapak Saudara, di situ dituliskan semuanya sudah terlaksana. Ketika Yesus mati di kayu salib pun dia berkata sudah selesai. Telestai, artinya semua karya penyelamatan Kristus di dunia sudah selesai. Dan bagi mereka yang menang akan memperoleh semuanya. Tetapi sekali lagi, di balik berita sukacita Natal ada peringatan, ada warning. Di ayat terakhir yang sudah kita baca tadi, di ayat yang ke-8 mengingatkan kita bahwa orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, apalagi orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Saudara, berita baiknya, sukacita Natal
Yesus datang agar supaya kita tidak menikmati apa yang dituliskan di ayat yang ke-8 tadi. Kematian yang kedua dalam perapian yang menyala-nyala. Sekali lagi pertanyaannya, di dalam sukacita Natal ini, maukah kita menerima berita Natal tersebut, sukacita Natal tersebut? Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan, menjadikan kita penguasa dunia ini, tidak. Siapapun kita dengan segala kemampuan kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, setelah kita meninggalkan dunia ini, siapkah kita untuk menghadap takhta pengadilan Tuhan? Dan saya tahu kita pasti rindu untuk bersama-sama masuk di dalam langit dan bumi yang baru. Tuhan menolong kita, biarlah berita Natal ini, sukacita Natal ini, menjadi bagian penting yang istimewa bagi kita semua. Bahwa benar, langit dan bumi yang baru telah disediakan Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Saudara kita berdiri. Kita nyanyikan pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, kalau kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, itu menyatakan kerinduan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan tolong kami, firman-Mu sudah kami dengarkan, firman-Mu sudah diajarkan, sudah diberitakan. Tolonglah kami, kami semua boleh memegang janji firman Tuhan. Karena kami tahu, kami semua pingin menikmati langit dan bumi yang baru, surga kekal. Untuk itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk meninggalkan, untuk menghadapi hambatan-hambatan, halangan-halangan kami untuk masuk di dalam kekekalan sorga, yaitu ketidakpercayaan kami kepada penebusan Kristus. Tolong Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar supaya panggilan Allah, pilihan Kristus dalam kehidupan kami, boleh kami sambut, boleh kami terima, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami benar-benar memanggil Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang hadir malam ini dengan segala tantangan mereka. Kasihani Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin kami kerjakan. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Ada yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan masa depan yang tidak pasti. Apa yang ingin mereka capai mereka tidak tahu. Tuhan tolong bukakan jalan, terangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melihat tujuan yang jelas yang Allah sediakan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, walaupun gelap seperti tahun 2000 tahun yang lalu, tapi kita tetap semangat untuk merayakan Natal ini. Amin. Kita akan mengapresiasi firman Tuhan dengan mendengarkan persembahan pujian dari Gloria Urmanurum. Layakkanlah
tinggikan panglimanya. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglima. Pujian surga dan dunia, surga semua diterimanya, diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Bapa yang baik, terima kasih. Waktu yang baik saat ini kami boleh bersehati untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa, pemimpin yang terpilih adalah alat yang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Untuk itu berkati pemerintah bangsa negara kami, Pak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, para menteri, anggota MPR DPR, berkati Tuhan, pemimpin provinsi, kabupaten, sampai kepada RT RW, Tuhan berkati, agar supaya dengan kebijakan-kebijakan, program-program yang telah ditetapkan, mereka boleh melakukan semuanya dengan baik, sehingga bangsa kami boleh menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong, karena banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kami. Untuk itu biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Bapa, kesempatan ini berdoa bagi penanganan bencana yang terjadi di Sumatera Barat, di Aceh, Sumatera Utara. Tuhan tolong, keluarga kami mengalami kerugian materi, bahkan ada yang kehilangan sanak keluarga, dan sampai saat ini ada yang belum ditemukan. Tuhan tolong kuatkan saudara-saudara kami di dalam duka cita yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan, mampukan Tuhan, dan berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, supaya mereka boleh menjadi terang yang menerangi kegelapan yang ada. Mereka boleh menjadi penghibur di tengah-tengah kedukaan yang sedang terjadi. Untuk itu Tuhan, kuatkan mereka. Berdoa biarlah mereka boleh mendapatkan bantuan yang baik di dalam kerugian-kerugian yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan. Untuk itu pemerintah yang ada, lembaga sosial, gereja, bahkan pribadi-pribadi, biarlah bersatu hati untuk boleh membantu mereka. Dan kami bersyukur saat ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan yang akan kami berikan untuk membantu korban bencana ini. Tuhan berkati bantuan-bantuan yang diberikan, agar supaya itu benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan menolong mereka di dalam kesusahan ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini di bulan Desember bersukacita merayakan Natal. Tetapi biarlah dalam sukacita ini kami tahu bahwa Kristus sudah lahir bukan sebagai bayi lagi, tetapi kami sedang mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk itu tolong kami semua, gereja-gereja Tuhan secara khusus, biarlah boleh hidup sebagai garam dan terang dunia, sebagaimana ketetapan Tuhan. Dimanapun gereja-gereja berada, baik secara organisasi maupun secara organisme, sebagai individu orang yang percaya Yesus, boleh terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada, boleh membantu orang-orang yang sedang mencari kebenaran, yang sedang hidup di dalam kesusahan. Karena kami tahu Bapa, di luar sana masih ada banyak suku bangsa, pribadi yang belum pernah mendengar kabar sukacita keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus. Untuk itu Tuhan, jadikan kami gereja-gereja Tuhan untuk benar-benar mau bergerak, mau melangkah untuk pergi memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah hadir saat ini dari berbagai kalangan, sebagai orang tua, anak-anak, ada tantangan yang sedang kami alami. Tolong kami Bapa, sebagai orang tua biarlah kami berikan hikmat di dalam mendidik anak-anak kami menjadi teladan bagi anak cucu kami Tuhan.
Dan sebagai anak-anak, berikan kami ketaatan untuk mau rela tunduk taat hormat kepada orang tua kami. Berdoa Tuhan untuk anak-anak yang saat ini, hari-hari ini sedang menjalani ujian semester. Tolong mereka di dalam persiapan, beri kemampuan yang baik bagi mereka untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Beri kemauan kepada mereka untuk belajar mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika mereka menghadapi ujian, mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan harapan kami, mereka juga boleh mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ini doa hamba-Mu Tuhan yang hamba panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita berdiri. Bapa yang baik, ini ungkapan terima kasih. Engkau sudah menolong kami dalam perjalanan dari tempat kami masing-masing, tiba di tempat ini dalam sukacita. Kami boleh menikmati bersama-sama sukacita Natal pada malam hari ini dengan segala keterbatasan kami. Puji-pujian yang kami nyanyikan, biarlah boleh mendatangkan sukacita bagi kami. Demikian juga Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Doa-doa yang kami panjatkan mengingatkan kami bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Persembahan yang sudah kami berikan mengingatkan kami pula bahwa Tuhan sumber segala berkat, dan kepada Tuhanlah kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan, supaya boleh tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan selamat sejahtera. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara, dan kita akan lanjut dengan perayaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini. Mari kita muliakan nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun mati lampu, tadi siang hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang bersama-sama. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara bersedia hadir untuk merayakan hari Natal bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya, dan kita akan masuk dalam acara perayaan Natal. Yang pertama, kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Gembala untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Shalom. Setiap kali ketemu Shalom ya. Shalom artinya damai sejahtera bagimu, dan harapan saya Tuhan memberkati kita semua. Yaitu harapan kita semua. Saya tidak panjang lebar karena tadi sudah cukup panjang.
gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk melayani tempat ini. Kami di tempat ini sejak 2020 dan sekarang sudah 5 tahun, jalan 6 tahun. Ya, tidak terasa waktu terus berjalan. Dan inilah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saya bersyukur, berterima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang begitu setia menopang kami. Ya, Ibu Lydia yang menjadi ketua panitia kami pada malam hari ini. Ibu boleh berdiri, Bu? Ya, sebentar saja. Kita berikan tepuk tangan ya. Ya, silakan duduk, Bu. Terima kasih. Sebenarnya silakan duduk, Bu. Sebenarnya kami minta beliau untuk sampaikan kata sambutan. Boleh, Bu? Oke, saya mewakili saja panitia dari lubuk hati saya paling dalam. Terima kasih banyak untuk usaha jerih lelah yang sudah dikerjakan. Walaupun kita sedikit, tapi saya merasakan kita sangat kompak ya, sehingga kita bisa melakukan persiapan yang mungkin sederhana tetapi bagi saya memberi makna yang sangat luar biasa ya. Istri saya yang ada di depan saya ini membuat dekor ini sendirian. Jadi terima kasih banyak untuk istri yang luar biasa, dibantu juga anak-anak ya. Tapi biang keladinya beliau, gitulah ya. Otak utamanya beliau, dan beliau juga sering bergadang untuk mengerjakan ini semua. Dan temanya sungguh luar biasa. Beberapa teman jemaat yang bilang temanya sederhana tapi sangat unik. Ya, ada kandang domba yang menggambarkan masa lampau dengan atap apa ini Pak? Pohon ya gitu. Tetapi ada lampu lentera, jarang kita beri. Kalau dulu mungkin Pak masih ingat ya, ada Petromak gitu ya. Gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, strongkeng. Tapi sekarang juga ada masa depan. Harapan kita demikian. Ya, jadi ini tema yang ada di panggung sangat mengena sekali. Jadi terima kasih untuk Ibu Aura dan teman-teman yang sudah sangat membantu. Anak-anak karyawan Samgole juga terima kasih sudah membantu kami di dalam pelayanan ini. Kerja kerasnya sungguh luar biasa. Saya ingat dulu setiap Natal mereka itu bergadang, datang latihan kadangkala sampai jam 12 malam. Karena harus kerja dulu, tutup rumah makan jam 10 sampai jam 11, siap-siap baru datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Ini gara-gara anak-anak Samgole. Terima kasih dan juga hadirin yang sudah hadir bersama dengan kami, baik kenalan lama maupun kenalan baru. Dan juga terkhusus Pak Pendeta Samuel, kita bertemu berapa kali Pak? 2 kali sekali Pak ya? 2 kali ya. Beliau yang membantu saya dalam pengadaan keyboard dan juga speaker sound system. Ya, kita pergi ke toko dan beliau membantu kami. Dan semalam saya kirim WA Pak, jika berkenan hadir boleh, dan beliau bersyukur boleh hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak Pak Pendeta Samuel, Tuhan memberkati. Demikian juga Pak Samuel, beliau tetangga kami dulu di blok apa Pak? Blok N. Tapi kemudian beliau sudah pindah bersama dengan keluarga di sebuah tempat, saya kurang tahu di mana Pak, dan beliau juga boleh hadir bersama dengan kami. Terima kasih Pak Samuel juga membantu kami dalam banyak hal. Tetangga kami yang baik, terima kasih ya Yongki, terima kasih sudah mewakili Papa Mama boleh hadir bersama dengan kami. Beliau tetangga di sebelah kami. Terima kasih banyak. Harapan kami satu, kehadiran kami menjadi berkat bagi semua orang. Semua yang hadir saat ini terima kasih. Ada yang saya kenal, ada yang belum saya kenal. Tetangga kami depan, orang Salon, terima kasih ya boleh datang bersama dengan kami. Harapan kami sekali lagi itu menjadi berkat. Pandros ya, terima kasih liburan boleh datang tempat ini. Terima kasih anak-anak mahasiswa, terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Ini keyboardis kami yang setia sudah bertahun-tahun, saudara Gea dengan kami. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang belum tersebut minta maaf karena saya nggak mungkin sebutkan satu persatu, karena ada yang saya belum kenal. Tapi dalam kerinduan hati saya ingin mengenal Bapak Saudara, dan terlebih kita sama-sama boleh mengenal Allah. Kalau ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan, mohon maaf atas kekurangannya. Harapan kami yang kami sediakan bisa menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sebentar sebelum pulang, tolong jangan langsung pulang, karena masih ada hidangan di bawah. Ya, bagi Bapak Saudara yang ingin bertahan, silakan bertahan, kita akan makan minum bersama. Tetapi yang tidak, karena mengingat
besok anak-anak masih akan ujian dan harus segera pulang, kami juga dengan penuh kerelaan ya mengizinkan Bapak Saudara pulang. Tapi yang belum punya anak, tolong jangan pulang. Kita bersama-sama menikmati di tempat ini. Tika, Yanti, terima kasih ya. Yanti ini jemaat yang saya baptis keberapa? Keempat mungkin ya. Tapi karena beliau sibuk bekerja, jarang-jarang hadir. Tapi saya bersyukur boleh hadir di tempat ini. Sama juga dengan Ibu Dr. Ligia, terima kasih Ibu ya sudah hadir bersama dengan kami. Dan orang tua kami dari Kalimantan boleh bersama dengan kami. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan biarlah kesempurnaan milik Tuhan dan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kita, dan kita akan mendengarkan solo dan akan disampaikan oleh adik kita Intan. Kami persilakan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam acara penyerahan bingkisan dulu ya. Nanti akan saya bagi beberapa sesi. Setelah itu nanti akan ada yang ingin menyampaikan kesaksian pujian setelah penyerahan bingkisan yang pertama. Nah, untuk yang pertama saya akan panggil dulu anak-anak kita yang ada di tempat ini. Yang pertama saya akan panggil adik-adik kita tamborin, ada Anora, ada Friska, ada Pengki. Silakan ke depan. Ya, ke depan sini. Lalu kemudian ada Jos Valerie, anak-anak yang tadi dance. Jos Valerie, ada Tasya, ada Intan, ada Eldrik mana? Ada Markus,
lalu ada Glory, silakan ke depan. Ya. Ya, yang pertama kita akan berikan kepada dari kita. Yang pertama kami minta kesediaan dari Bapak Gembala untuk memberikan kepada kita semua satu-satu. Bersiap-siap kami minta kesediaan Ibu Lydia selaku ketua panitia kami sebentar untuk memberikan setelah ini kita Bapak Gembala untuk memberikan bingkisan makan kepada anak kita. Selamat ini ya, Ibu Lydia. Ya. Enggak ada di sini. Ya. Ya. Oh, Pak Felix tadi belum foto ya? Harusnya foto dulu tadi, sudah ya? Sudah foto? Foto bersama ya. Oke, nanti habis ini foto bersama ya. Satu lagi anak remaja kami Javia, silakan ke depan. Lupa nih, anak sendiri tapi saya lupa. Saya pikir sudah kuliah ya, rupanya masih sekolah. Javia silakan. Ya, selanjutnya yang ketiga. Oke, foto bersama dulu Pak Gembala dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia silakan ke tengah. Muat dan anak-anak kecil mungkin di depan, ini ya, yang di depan dan yang banyak kecil ya. Oke, Pak Felix dulu tengah, di tengah. Oke, bisa? Kamera 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Bersyukur pelayanannya, terima kasih ya. Selanjutnya saya
saya panggil untuk selain anak-anak yang tadi di depan, yang tamu-tamu undangan untuk anak kecil. Anak kecil. Silakan. Ayo maju di depan. Ya. Ya. Lagi ayo. Ayo Rena sama. Ya. Oke. Semua ya. Ya, anak-anak yang kecil dan bayi boleh ayo. Silakan. Ada lagi? Yang ada yang hitam mana? Oh, ada yang hitam. Oke. Ada lagi? Ayo. Udah semua ya? Yang baju hijau, skor. Baju putih juga ini ada sekolah ini apa? Ada lagi yang usia sekolah? Untuk 14 tahun ke bawah ya? Ya, kami minta kesediaan. Kami minta dan mohon kesediaan dari media untuk memberikan pesan. Terima kasih Bu. Silakan kembali. Terima kasih adiknya. Terima kasih ya teman-teman. Dan bukan cuma untuk anak-anak ya, saya juga menyediakan, tapi hanya sedikit, maklum ya. Kami hanya menyediakan ada 5, tapi ini surprise. Nah, saya tidak menyebutkan siapa atau nomor, saya tidak memberikan pertanyaan, tapi silakan Bapak Ibu Saudara periksa di bawah kursinya yang ada tanda, yang ada seperti semacam stiker itu yang bulat. Silakan periksa di bawah kursinya kalau ada 5. Ya, silakan kalau sudah dapat silakan maju. Silakan maju kalau sudah dapat. Ya. Silakan maju sudah. Ada lagi? Ada satu. Ayo ada lagi. Coba diperiksa. Ada 5.
disediakan di sana. Ya. Pandos, ada 5. Ibu Maria, berapa Ibu Maria? Oh, 3. Hadiahnya mungkin tidak seberapa, tapi memberi makna yang luar biasa untuk kami. Ya, kami mengucapkan selamat datang. Ada lagi nomor berapa? Kita nomor 2. Ya. Yang jelas pasangan nomor berapa? Nomor 1. Oke. Saya sengaja nomor 1 saya kasih ke kursi yang paling buruk. Saya bilang jangan-jangan ada yang mau duduk di sini, bukan? Karena kursinya tuh agak-agak warnanya udah buruk-buruk. Ternyata ada yang dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak dulu Pak. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh adik kita, Anis. Silakan. Setelah ini kita akan lanjut foto bersama ya, jangan pulang dulu ya Bapak Ibu Saudara, kita akan foto bersama. Baik semuanya, terima kasih sudah memberikan kami waktu dan kesempatan di Natal ini untuk memberikan satu penyembahan yang tentunya untuk kemuliaan bagi Tuhan.
Ya, terima kasih. Pujian yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang tinggi untuk ada yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan foto bersama. Nanti foto bersama akan diatur, dan ini adalah rangkaian ibadah kita dari awal hingga berakhir, termasuk pada perayaan hari ini. Dan setelah foto bersama, kita akan ke bawah. Kita akan menikmati hidangan. Jika Bapak Ibu berkenan bersama-sama, kita akan makan bersama. Namun jika Bapak Ibu Saudara mungkin ada keperluan lain, atau ada anak-anak kecil yang akan besok ujian, biar kalau mau pulang boleh, kami persilahkan. Tapi jika berkenan, kita akan bersama-sama di bawah. Ya, demikian untuk acara hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2026. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, baik saudara, kita akan foto, tapi sebelumnya kita doa makan dulu ya, supaya selesai foto kita langsung makan. Ya. Mohon kesediaan Bapak Jenderal Samuel untuk menerima makan. Mari. Bapak kami bersyukur dan terima kasih atas seluruh acara dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Dengan senantiasa membantu kami senantiasa dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan Allah atas berkat dan baru di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat dan semua yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat untuk kebenaran suci dan kebenaran. Dan juga Bapak sebelum kita tiba uang tempat masing-masing, di mana keluarga besar kami tempat yang menyediakan makanan dan minuman. Sebelum kami nikmati, kuduskan sehingga menjadi kesehatan dan kekuatan dalam hidup ini. Berkati keluarga besar kami yang sudah memberkati dan sudah melayani kepada dan bersyukur kepada kita. Dan sambut melimpah ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kita akan foto bersama, tapi sebelumnya dulu kita akan foto dari depan sana, baru saja kita ke depan semua. Saudara Ari, bantu foto dari depan dulu, dan saya itu dari depan.